Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja pada PPG Daljab Kementerian Agama Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya nama Dede Erwin, mahasiswa PPG mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di LVTK Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 2503101220. Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman di kelas 7 dengan materi perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Terima kasih dari saya untuk semua, selamat menyaksikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo, hai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Iya. Semoga kesehatan terus menyertai kita dan semoga kebahagiaan pun selalu bersama dengan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada hari Sabtu ini, kita dapat bertemu dan Allah pertemukan pada kesempatan ini. Di mana pada pagi hari ini seperti biasa Bapak akan mengajar mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 7 ya. Agar pembelajaran kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, tiada salahnya dan alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak persilakan kepada KM-nya ya, untuk ke depan untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahul azim. Terima kasih kepada Saudara Zainuddin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang dipimpin oleh Ananda Zainuddin dan doa kita semua ada dalam ijabah dan qabulnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pelajaran kita hari ini ada dalam kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak mau nanya, udah siap belajar kita hari ini? Belajarnya siap? Siap. Sebagai tandanya, silakan semuanya berdiri dulu.
Ayo berdiri dulu. Pertama coba lihat kesiapan kalian. Apakah di kolong bangku kalian di belakang, di depan ada sampah enggak? Kalau ada silahkan. Kalian operasi semut dulu, ya. Ada enggak? Kalau ada, mohon dengan sangat untuk ambil sampahnya. Selanjutnya kerapihannya dilihat dari pakaiannya gimana, sudah dimasukkan semuanya. Mohon dimasukkan dengan sangat supaya nilai estetiknya kelihatan bahwa kalian itu sedang belajar bukan sedang bermain. Ya, udah? Wah, udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Udah aman semuanya? Kursinya ada yang belok-belok apa enggak? Udah. Itu kursinya mohon. Iya. Kalau udah siap semuanya, lagi berdiri ya? Tetap berdiri. Sebelum kita belajar, kita tanamkan rasa cinta kita kepada negeri kita tercinta, tempat lahir kita, karena cinta itu adalah segalanya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya tetap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Disilahkan semuanya duduk kembali. Anak-anakku, beneran semuanya pada sehat semuanya? Ada teman kalian yang sakit? Ya, biar kelihatan yang gak hadirnya Bapak akan absen. Absennya seperti kalau kemarin kalian pas dipanggil namanya menyebutkan nama kota, sekarang sebutkan nama-nama binatang versi bahasa Inggris. Siap? Siap. Siap. Pertama, Afika Hafiz Mubarok, Arman Taufik, Muhammad Fahrizi, kemudian Ananda Kudus. Ya, terima kasih. Semoga yang hadir selamanya ada dalam kesehatan, dan yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Selanjutnya, kalian masih ingat kemarin pelajaran kita apa? Ya, kemarin itu kita sedang mempelajari tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang tentunya meninggalkan PR besar bagi kepemimpinan beliau. Ya, siapa yang akan menjadi pemimpinnya? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pengganti Rasulullah dengan judul temanya adalah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Siddiq. Semuanya sudah siap? Siap. Barangkali ada yang tahu Abu Bakar Siddiq itu siapa? Ya, Bapak jawab. Abu Bakar Siddiq itu adalah sejak kecil adalah sahabat Rasulullah. Kemudian Abu Bakar Siddiq itu adalah mertuanya Rasulullah. Dan yang terakhir, beliau adalah pengganti Rasulullah dalam tampuk kepemimpinannya. Ya. Selanjutnya, tujuan kita belajar hari ini itu apa? Ya, karena hidup itu harus ada tujuan, pembelajaran pun harus ada tujuan. Di antaranya tujuan kita belajar hari ini, kita mempelajari tentang biografi Abu Bakar Siddiq.
Yang terakhir adalah menunjukkan sikap cinta, kerjasama, dan tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga tujuan kita tercapai. Amin. Allahumma amin. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anakku sekalian, silahkan berdiri lagi. Kita cairkan dulu terlebih dahulu suasana kita. Bapak akan membimbing kalian untuk bertepuk. Tepuknya namanya tepuk Abu Bakar Siddiq. Udah pada tahu semuanya? Bisa dimulai. Coba tepuk Abu Bakar Siddiq. Pertama, masuk Islam. Jadilah mertuanya. Gelarnya As-Siddiq. Jabatannya Khalifah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah, kita mulai untuk materi kita kali ini, yaitu kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu adalah khalifah pertama dan tidak lebih tidak kurang, ya, yang dinamakan Khulafaur Rasyidin itu hanya ada 4, berarti bukan 3, bukan 5, tapi 4. Yang terakhir adalah perluasan wilayah ataupun ekspansi keluar dari kota Mekah, ya, perluasan. Ya, perluasan. Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, ya, jelas nggak? Sampai sini ada yang mau menanyakan? Ya, ada nggak? Bapak akan menambah keilmuan kalian lewat suatu video yang nanti insya Allah akan menjelaskan PR besar ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq. Mulai dari nabi palsu, orang yang enggan membayar zakat, kemudian orang yang ridah ataupun keluar dari agama Islam. Ya. Di sini ada videonya, mohon semuanya untuk disimak dan apabila ada hal penting silahkan kalian tuliskan, ya. Nanti bisa jadi bahan pertanyaan kepada Bapak. Apa yang membuat bangsa Arab murtad sekali lagi? Bagaimana sikap Muslimin dengannya? Assalamualaikum sahabat Hijab Tunjuk. Di video ini kita akan membahas perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Tetap ikuti video-video kami berikutnya. Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan berikan komentar di bawah. Nah, itulah penjabaran dari beberapa masalah yang dihadapi Abu Bakar Siddiq setelah dirinya diangkat menjadi seorang khalifah. Apa yang kalian dapatkan dari cuplikan video tadi? Ya, dari video tadi. Mungkin ada yang ditanyakan, ya, ada yang ditanyakan dari masing-masing peserta ataupun ya dari kalian ada yang mau bertanya seputaran penjelasan Bapak dan juga video yang barusan Bapak putar. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Oh, iya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang tidak mau membayar zakat? Ya. Ketika ditanyakan kenapa, ya pasti alasannya, mereka punya alasan. Alasannya karena mereka beranggapan bahwa
Zakat itu dilaksanakan hanya ketika Rasulullah ada. Ya, ketika Rasulullah sudah wafat, maka kewajiban zakat tidak ada. Dalam artian orang yang mereka patuhi tidak ada, berarti mereka tidak harus patuh. Padahal itu sangat apa? Sangat fundamental, sangat dasar sekali. Ya, sangat dasar sekali. Tadi dijelaskan bahwa membayar zakat itu adalah pilar, ya, pilar tertinggi dalam agama Islam setelah sholat. Ada lagi barangkali? Ada, silakan. Ya, dari sana. Nah, berapa tahunkah Abu Bakar menjabat menjadi khalifah? Tepatnya menjadi khalifah Rasyidin. Nah, hitung-hitungannya setelah Rasulullah wafat, maka diangkatlah Abu Bakar Siddiq. Nah, dihitung dari sana. Nah, umurnya itu tadi beda 2 tahun dengan Rasulullah. Berarti 2 tahun berikutnya wafatlah Abu Bakar Siddiq. Terhitung adalah 2 tahun, Neng. 2 tahun. 2 tahun setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar setahun 2 tahun, baru pada tahun ke-13 Hijriah beliau wafat, sekaligus mencatatkan dirinya selama 2 tahun menjadi khalifah. Barangkali cukup? Atau ada yang menambahkan lagi? Cukup ya? Iya, cukup. Untuk selanjutnya, ya, Bapak akan membuat kelompok, ya. Kalian akan diskusi, kalian akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, 4 aja ya, karena khalifah itu ada 4, kita bagi saja kelompoknya menjadi 4. Ayo, lebih apa? Lebih nyambung lagi, Bapak kasih nama kelompok pertamanya kelompok Abu Bakar Siddiq, ya, kelompok Abu Bakar Siddiq. Nah, ini kelompok Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, kelompok siapa kira namanya? Ya, Umar bin Khattab. Ya. Selanjutnya kelompok 3, kelompok Utsman bin Affan. Yang terakhir kelompok 4, kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian setelahnya kalian mendapatkan materinya, kalian boleh dituliskan dalam lembar kerja, ya. Silahkan kalian tuliskan hal-hal penting ataupun rangkuman, ya, dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelumnya dengarkan dulu. Halo. Hai. Masih connect? Masih. Alhamdulillah. Nah, sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan memberikan ataupun menjabarkan dulu tata cara, ya. Tata cara ketika kalian berdiskusi. Yang pertama, kalian harus menjaga kekompakan kalian, semuanya bicara, semuanya bekerja, tidak hanya satu yang capek, yang lainnya berleha-leha. Yang kedua, nanti kalian akan diminta untuk ke depan untuk mempresentasikan dari hasil kalian, ya. Dan kemudian Bapak tidak hanya begitu saja, tapi Bapak menilai tugas kalian, baik dari kekompakan, baik dari bagusnya presentasi, dan juga rangkuman yang kalian buat. Silakan. Ayo. Gimana? Iya, yang ini. Gimana? Keluarga Abu Bakar Siddiq ini. Oh ya, gak apa-apa.
Ya, ini persoalannya perluasan wilayah ataupun ekspansi, ya. Ya, bolehlah simpulkan. Simpulkan. Diskusi harus ada kerjasama. Gimana? Sudah semuanya? Sudah selesai? Yang belum silahkan selesaikan dulu. Yang sudah siap boleh siap-siap untuk presentasi. Bapak kasih waktu 1 menit lagi. Cukup ya? Kira-kiranya cukup? Alhamdulillah. Yang sebelah sini mah udah selesai. Ini udah? Nah, sudah selesai kan semuanya? Sudah. Selanjutnya dari hasil diskusi kalian dengan teman-teman, ya, baik mulai dari kelompok Abu Bakar Siddiq yang berjumlah 4 orang, ya, 4 orang, kemudian Umar bin Khattab sebanyak 4 orang, kelompok Utsman bin Affan sebanyak 4 orang, dan yang terakhir adalah kelompok Ali bin Abi Thalib sebanyak 5 orang. Siapa yang mau lebih dulu presentasi? Ya, kita berikan sepenuhnya kepada kelompok Khalifah Abu Bakar Siddiq terlebih dahulu. Ayo. Kalian bacakan resume ataupun kesimpulan dari rangkuman yang telah kalian buat. Ayo, silakan. Semuanya berempat ke depan. Berbaris di sini. Ya, Rahman di sini. Udah? Coba. Ini dari kelompok pertama, kelompok Abu Bakar Siddiq. Ayo kenalkan dirinya. Silakan dari kelompok Abu Bakar Siddiq untuk memperkenalkan nama kelompok kalian dan juga anggotanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar Siddiq akan mempresentasikan tentang masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Masa Khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para Khalifah Rasyidin menjadi contoh utama dalam mengamalkan ajaran Islam dan melaksanakan prinsip pemerintahan Islam. Maka pemerintahan mereka dianggap sebagai gambaran ideal pelaksanaan hukum dan pemerintahan Islam. Masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, salah satu prestasi utamanya adalah memerangi kaum murtad. perang melawan kaum murtad, Ridah, penyebab beberapa suku Arab di Hijaz dan menyatakan murtad atau membanakan setelah. Udah? Udah selesai? Itulah hasil presentasi dari kelompok 1 Abu Bakar Siddiq. Sekian presentasi dari kelompok Abu Bakar Siddiq. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan? Iya. Dipersilakan duduk ke tempatnya kembali. Ya. Selanjutnya satu lagi dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang memerangi nabi-nabi palsu. Sebagian kaum murtad ada yang menerima ajakan damai tersebut dan kembali tunduk kepada hukum Islam. Namun, ada juga yang tidak mau berdamai dan memilih untuk berperang. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi. Mereka adalah nabi-nabi palsu yang berusaha menghancurkan Islam. Di antaranya, Aswad al-Anasi, Tulailah bin Khuwailid, Al-Asadi Malik bin Nuwairah, dan Musailimah al-Kadzab.
Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Dan terakhir tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah untuk presentasinya Bapak kasih nilai untuk semuanya. Alhamdulillah bagus-bagus. Dan untuk kedepannya mohon ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih bagus lagi. Ya, gimana semuanya masih semangat belajarnya masih? Masih. Ya, karena kita masih pagi, semangatnya pun harus pagi. Ya. Kira-kira apa kemanfaatan ataupun hikmah dari diskusi ini? Ada? Menambah ilmu kalian? Menambah? Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya, apabila kalian sudah mempresentasikan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sekarang waktunya kalian akan Bapak evaluasi mungkin ya berupa pertanyaan. Ya, pertanyaan dipersilahkan kepada kalian untuk membuka handphone kalian. Ya. Kita akan bermain kuis dulu, ya, bermain kuis dulu. Udah berlatih di rumahnya udah? Udah membaca-baca materinya udah? Nah, sekarang kita masuk, mohon diambil handphonenya, kita siapkan, kita akan mengadakan kuis dulu, ya. Kuis sebagai evaluasi dari pembelajaran kita kali ini. Udah siap semuanya? Ya. Siap. Kalian jawab sebenar mungkin, secepat mungkin dengan hasil yang tertinggi. Nanti akan keluar siapa yang menjadi juara pertamanya. Sekarang ikuti, kalian tinggal join, ya, kalian join untuk kuisnya, untuk memasukkan nomornya ya, ataupun kodenya. 874 817. Ya, udah pada masuk? Udah? Baru 6? Siapa yang belum? Ayo, masuk dulu. Ananda Kudus, Afika, Muhammad, Irsyad, Syifa, Ning Mita, Rahman. Siapa lagi yang belum? Udah semuanya? Udah ya, udah. Kalau sudah, dengan bacaan bismillah kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan. Bluetooth mode. Untuk sementara, Ananda Kudus ya menempati ranking pertama, disusul oleh Syifa, kemudian oleh Muhammad Irsyad. Dan 5 tertinggi, inilah dia. Ya, ini adalah 5 besar untuk sementara. Ya, Muhammad Irsyad naik lagi. Yo, udah selesai. Siapakah yang jadi juaranya? Siapa? Vika, tepuk tangan. Disusul oleh siapa? Naima, ya. Naima mana Naima? Mana Naima? Tadi mana Vika? Mana Vika? Berdiri. Ya, ini dia Vika sebagai juara pertamanya. Kemudian juara keduanya siapa? Naima, mana Naima? Hai. Yang juara ketiganya Ananda Kudus, mana? Ya, inilah juara dari hasil evaluasi lewat kuis. Tepuk tangan untuk mereka. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Setelah selesai dari kuis,
Tadi kan udah apa? Melaksanakan tugas kelompok. Dipersilakan untuk mengumpulkan hasilnya untuk Bapak periksa. Ya, untuk Bapak periksa menjadi nilai untuk kalian. Silakan dikumpulkan ke depan. Ayo. Yang lainnya, yang belum, ayo kumpulkan ke sini. Alhamdulillah, pembelajaran untuk pagi hari ini, pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita terkait mempelajari biografi, kemudian masalah-masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini kita tuangkan dari pembelajaran ini. Yang pertama, dari nilai keteladanannya, kita senantiasa untuk lebih menambah lagi rasa cinta dan kasih sayang kita, serta menghargai sesama sahabat kita. Ya, mudah-mudahan kita menjadi sosok Abu Bakar Siddiq, pemimpin di masa depan. Karena kalian ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Mudah-mudahan kalian menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang tanggung jawab. Karena subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, besok mah kalian jadi pemimpin. Insya Allah. Nah, sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan gambaran untuk minggu depan, yang mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kudrat dan iradatnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti ini lagi. Nah, pada pertemuan kita di minggu yang akan datang, insya Allah kita akan berlanjut pada materi biografi pemimpin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Sekali lagi, mudah-mudahan kita ada dalam kesehatan, kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat melaksanakan pembelajaran berikutnya. Di awal kita diawali dengan doa, dengan rasa hormat kami persilahkan kepada ketua ya ataupun kepada KM-nya untuk memimpin doa kembali sebagai doa penutup. Dipersilahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya. Terima kasih kepada Ananda Zainuddin sebagai KM di kelas 7 ini yang telah memimpin doanya. Senantiasa mudah-mudahan doa kita ada dalam ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum Bapak tutup dengan salam, Bapak mau nanya dulu, gimana pembelajaran kali ini? Satu kata dari masing-masing kelompok. Dari kelompok ini? Seru. Alhamdulillah. Dari kelompok ini? Happy. Kalau dari sini? Apa? Jujur, ayo jujur. Ayo sama-sama. Iya, senang. Tepuk tangan. Dari sini? Bahagia. Jadi kita bahagia, kita senang, kita happy, kita seru. Ya, terima kasih semuanya. Boleh kasih aplaus yang meriah untuk kita semua. Mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai sini saja. Di lain waktu mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Marilah kita tutup dengan bacaan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.